Dunia selalu melihat Korea Utara sebagai negara misterius, sebuah tempat yang tertutup, sebuah negara yang hampir tidak pernah benar-benar terbuka kepada dunia luar. Namun pada tahun 2026, ada sesuatu yang terasa berbeda. Foto-foto satelit mulai menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Tentara bergerak lebih aktif di beberapa wilayah. Pabrik senjata bekerja hampir tanpa henti. Dan media internasional mulai bertanya satu hal. Apa sebenarnya yang terjadi di Korea Utara? Untuk memahami Korea Utara tahun 2026, kita harus memahami dulu bagaimana negara ini bekerja. Korea Utara bukan sekedar negara diktator biasa. Negara ini dibangun di atas kontrol total. Sejak berdiri setelah Perang Korea tahun 1953, rezim di Pyongyang menciptakan sistem yang membuat hampir seluruh aspek kehidupan rakyat diawasi. Media dikontrol, internet dibatasi, perjalanan diatur, informasi dari luar dianggap ancaman. Selama puluhan tahun, keluarga Kim membangun citra bahwa mereka adalah pelindung bangsa dari ancaman luar, dan narasi itu terus dipakai sampai sekarang. Musuh utama selalu sama, Amerika Serikat. Di sekolah-sekolah Korea Utara, anak-anak diajarkan bahwa negaranya sedang dikepung musuh, bahwa perang bisa terjadi kapan saja, bahwa mereka harus loyal kepada pemimpin. Itulah sebabnya Korea Utara rela menghabiskan sumber daya besar untuk militer, bahkan ketika rakyatnya mengalami kekurangan pangan. Banyak orang bertanya, kenapa rakyat Korea Utara tidak memberontak? Jawabannya lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Karena selama puluhan tahun, generasi demi generasi hidup dalam sistem informasi tertutup. Bagi sebagian warga, dunia luar bukan gambaran nyata, melainkan cerita yang dibentuk negara. Namun di tahun 2026, kontrol itu mulai menghadapi tantangan baru. Penyelundupan flash disk dari Cina semakin sulit dihentikan. Drama Korea dari Korea Selatan diam-diam menyebar. Konten luar masuk lewat perangkat ilegal, dan perlahan sebagian warga mulai menyadari bahwa dunia di luar sana tidak seperti yang mereka dengar selama ini. Inilah yang membuat rezim semakin paranoid, karena ancaman terbesar bagi Korea Utara bukan hanya misil Amerika, tetapi informasi. Selama bertahun-tahun, Kim Jong-un dikenal dunia sebagai pemimpin yang agresif. Tes nuklir, peluncuran misil, ancaman terhadap Korea Selatan, pidato anti-Amerika. Namun banyak analis percaya, di balik citra keras itu, Kim Jong-un sebenarnya menghadapi tekanan besar. Ekonomi Korea Utara sedang tidak baik-baik saja. Sanksi internasional terus menekan. Pandemi beberapa tahun yang lalu menghantam perdagangan. Perbatasan sempat ditutup sangat ketat. Akibatnya banyak aktivitas ekonomi lumpuh. Dan tahun 2026 dampaknya masih terasa. Harga kebutuhan pokok di beberapa wilayah meningkat. Pasokan pangan tidak stabil. Beberapa laporan menyebut distribusi makanan pemerintah semakin terbatas. Namun yang paling menarik adalah perubahan sikap pemerintah. Tahun 2026 menunjukkan bahwa Korea Utara sedang mencoba strategi baru, bukan menjadi negara terbuka, tetapi mencoba bertahan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Di beberapa kota, pasar informal mulai dibiarkan hidup. Pedagang lokal mendapat ruang lebih besar. Aktivitas ekonomi semi swasta perlahan muncul. Ini menarik. Karena selama bertahun-tahun, pemerintah Korea Utara sangat membatasi aktivitas ekonomi pribadi. Namun kenyataan memaksa mereka berubah. Negara membutuhkan uang, rakyat membutuhkan makanan, dan pemerintah tahu jika tekanan ekonomi terlalu berat, stabilitas bisa terganggu. Kim Jong-un tampaknya memahami satu hal penting. Militer bisa menjaga kekuasaan untuk sementara, tetapi ekonomi menentukan masa depan rezim. Karena itulah tahun 2026 menjadi sangat penting. Dunia mulai melihat tanda-tanda bahwa Korea Utara sedang mencari cara baru untuk bertahan hidup. Pertanyaannya, apakah perubahan ini nyata atau hanya strategi sementara? Jika ada satu negara yang paling penting bagi Korea Utara, jawabannya adalah Cina. Tanpa Cina, Korea Utara mungkin sudah runtuh sejak lama. Cina adalah jalur perdagangan utama, sumber energi, mitra ekonomi terbesar, dan pelindung diplomatik paling penting. Namun hubungan mereka tidak selalu harmonis. Cina sebenarnya tidak nyaman dengan perilaku Korea Utara. Tes nuklir Pyongyang sering membuat Beijing kesal. Karena setiap kali Korea Utara memicu krisis, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di Asia. Itu berarti lebih banyak kapal perang Amerika, lebih banyak sistem pertahanan, lebih banyak tekanan dekat wilayah Cina. Tetapi di sisi lain, Cina juga tidak ingin Korea Utara runtuh. Karena jika rezim runtuh, jutaan pengungsi bisa masuk Cina,
Dan yang lebih mengkhawatirkan, Korea yang bersatu di bawah Seoul bisa menjadi sekutu dekat Amerika Serikat. Itulah mimpi buruk terbesar Beijing. Maka Cina selalu memainkan dua peran sekaligus, menekan Korea Utara sambil tetap menopangnya. Tahun 2026 hubungan ini menjadi semakin rumit karena Korea Utara mulai mendekat ke Rusia. Perang global dan ketegangan geopolitik membuat Pyongyang menemukan peluang baru. Beberapa laporan internasional menyebut adanya kerjasama militer yang meningkat, pertukaran teknologi, bahkan dugaan bantuan senjata. Ini membuat Cina harus berhitung, karena Korea Utara yang terlalu dekat dengan Rusia bisa mengurangi pengaruh Beijing. Dan ketika negara kecil mulai bermain di antara kekuatan besar, situasinya bisa menjadi sangat berbahaya. Dulu banyak orang menganggap Korea Utara terisolasi, tetapi tahun 2026 menunjukkan sesuatu yang berbeda. Negara itu mulai punya nilai strategis yang baru, terutama bagi Rusia. Di tengah konflik global dan sanksi barat, Rusia membutuhkan mitra, dan Korea Utara melihat kesempatan. Hubungan kedua negara meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Delegasi militer saling bertemu, dan rumor tentang pertukaran persenjataan semakin sering muncul. Bagi Rusia, Korea Utara bisa menjadi sumber amunisi dan dukungan politik. Bagi Korea Utara, Rusia adalah peluang emas. Mereka bisa mendapatkan teknologi, energi, bantuan ekonomi, dan yang paling penting, legitimasi internasional. Karena selama bertahun-tahun, Korea Utara selalu dipandang sebagai negara terisolasi. Tetapi ketika negara besar mulai mendekat, posisi mereka berubah. Dan inilah yang membuat Amerika Serikat khawatir. Karena sekarang Korea Utara bukan lagi hanya masalah regional, melainkan bagian dari persaingan global yang jauh lebih besar. Sederhananya, dunia mulai terbagi dalam blok-blok baru, dan Korea Utara menemukan tempatnya di tengah konflik itu. Namun ada pertanyaan besar, apakah hubungan ini akan benar-benar kuat? Atau hanya kerjasama sementara karena situasi dunia? Karena sejarah menunjukkan satu hal, dalam politik internasional tidak ada teman yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Amerika Serikat sudah lama menganggap Korea Utara sebagai ancaman, tetapi tahun 2026 membawa kekhawatiran baru, bukan hanya karena misil, melainkan karena kemampuan Korea Utara terus berkembang. Tes senjata mereka menjadi lebih canggih, jangkauan misil meningkat, teknologi peluncuran makin sulit diprediksi, dan yang paling menakutkan, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa besar kemampuan nuklir Korea Utara sekarang. Beberapa analis percaya Pyongyang sudah memiliki cukup material untuk banyak senjata nuklir. Jika itu benar, maka Korea Utara bukan lagi ancaman kecil. Itulah sebabnya Amerika terus memperkuat aliansi dengan Korea Selatan dan Jepang. Latihan militer meningkat, sistem pertahanan ditambah, kapal induk lebih sering muncul di kawasan. Namun semua itu menciptakan efek yang berbahaya, karena Korea Utara melihatnya sebagai ancaman. Dan setiap kali Amerika meningkatkan tekanan, Pyongyang biasanya merespon dengan aksi provokatif. Siklus ini terus berulang. Masalahnya adalah, semakin lama, situasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Karena sekarang bukan hanya Korea Utara dan Amerika, tetapi juga Cina, Rusia, Jepang, dan seluruh stabilitas Asia Timur. Satu kesalahan kecil saja bisa memicu krisis besar. Di balik semua pembicaraan tentang misil dan geopolitik, ada satu hal yang sering dilupakan dunia, rakyat Korea Utara sendiri. Bagaimana sebenarnya hidup di sana? Jawabannya berbeda tergantung siapa dan di mana mereka tinggal. Di Pyongyang, ibu kota negara, kehidupan terlihat jauh lebih baik. Gedung tinggi berdiri, lampu kota menyala, proyek pembangunan terus dilakukan. Pemerintah ingin menunjukkan citra kemajuan. Tetapi di luar ibu kota, situasinya sangat berbeda. Banyak wilayah menghadapi kesulitan ekonomi, pasokan listrik terbatas, akses kesehatan tidak merata, transportasi minim, dan makanan tetap menjadi masalah utama. Bagi sebagian warga, bertahan hidup berarti mencari cara sendiri. Pasar ilegal menjadi penting, perdagangan kecil-kecilan tumbuh. Orang-orang mencoba mencari penghasilan tambahan di luar sistem resmi. Inilah sisi Korea Utara yang jarang terlihat di televisi. Karena di balik parade militer yang megah, banyak rakyat hidup dalam tekanan berat. Namun yang menarik adalah perubahan mental generasi muda. Anak muda Korea Utara tahun 2026 tumbuh di era berbeda. Mereka lebih banyak terpapar informasi luar dibanding generasi sebelumnya. Sebagian diam-diam menonton drama Korea Selatan, mendengar musik asing, melihat dunia luar lewat konten ilegal. Dan itu mengubah cara berpikir. Mereka mulai mempertanyakan banyak hal. Meski secara terbuka, mereka tetap harus loyal kepada negara.
Ini menjadi tantangan besar bagi rezim, karena kontrol informasi yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kekuatan, perlahan mulai retak. Selama puluhan tahun, Korea Utara mencoba membangun tembok informasi. Tetapi tahun 2026 menunjukkan bahwa teknologi semakin sulit dikendalikan. Ponsel ilegal dari Cina masuk lewat perbatasan, USB dan kartu memori diselundupkan. Konten luar menyebar diam-diam, dan ini menciptakan perubahan yang sangat penting. Karena ketika seseorang melihat dunia luar, cara pandangnya mulai berubah. Banyak pembelot Korea Utara mengatakan hal yang sama. Mereka mulai mempertanyakan propaganda setelah melihat kehidupan di luar negeri. Drama Korea Selatan ternyata bukan propaganda kemiskinan seperti yang diajarkan. Kota-kota di luar negeri justru jauh lebih maju. Dan perlahan rasa penasaran tumbuh. Pemerintah Korea Utara menyadari ancaman ini. Hukuman terhadap penyebaran konten asing semakin berat. Pemeriksaan diperketat. Pengawasan meningkat. Tetapi sejarah menunjukkan satu hal. Sangat sulit menghentikan arus informasi selamanya. Apalagi di era digital. Dan mungkin perubahan terbesar Korea Utara bukan datang dari perang, melainkan dari informasi. Lalu pertanyaan terbesarnya, kemana arah Korea Utara setelah 2026? Ada beberapa kemungkinan. Skenario pertama, status quo tetap bertahan. Korea Utara terus hidup di bawah sistem sekarang, ketegangan naik turun, tetapi tidak ada perubahan besar. Ini mungkin skenario paling realistis dalam jangka pendek, karena rezim masih kuat, militer loyal, dan negara masih punya dukungan dari mitra strategis. Skenario kedua, reformasi perlahan. Korea Utara mulai membuka ekonomi secara terbatas, mirip seperti Cina di masa lalu. Bukan demokrasi penuh, tetapi lebih fleksibel demi bertahan. Ini mungkin terjadi jika pemerintah merasa ekonomi harus diselamatkan. Namun reformasi juga berbahaya bagi rezim. Karena semakin terbuka sebuah negara, semakin sulit mengontrol rakyat. Skenario ketiga, krisis besar. Entah karena ekonomi, konflik internal, atau insiden militer. Jika itu terjadi, dampaknya bisa mengguncang dunia. Karena Korea Utara bukan negara biasa. Negara ini memiliki senjata nuklir, militer berat, dan posisi geografis yang sangat strategis. Apapun yang terjadi di sana, dunia tidak bisa mengabaikannya. Korea Utara tahun 2026 adalah paradoks. Di satu sisi, negara itu terlihat kuat. Parade militer besar, misil canggih, propaganda masif. Tapi di sisi lain, ada tekanan besar yang terus tumbuh di dalam negeri. Ekonomi yang rapuh, generasi muda yang mulai berubah, arus informasi yang sulit dihentikan, dan persaingan geopolitik global yang semakin panas. Apa yang terjadi di Korea Utara tidak lagi hanya urusan satu negara, karena di era modern, satu keputusan dari Pyongyang bisa mempengaruhi pasar global, mengubah strategi militer dunia, bahkan menentukan stabilitas Asia. Dan itulah mengapa dunia terus memperhatikan negara paling misterius di planet ini.